Ini kan timnas itu sekarang Bang, kalau mau masuk timnas itu ada dua jalur. Baik. Ada jalur prestasi, ada jalur naturalisasi. Baik. Zonasinya nggak ada Bang. Dilakukan akselerasi dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan kan. Kalau saya secara pribadi sampai sekarang saya masih berkomitmen, saya kurang setuju dengan program naturalisasi. Karena menurut saya potensi sepak bola kita ini besar dari Sabang sampai Merauke kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola buat seluruh pemirsa. Pemirsa, saya Ramadan Pohan dan bersama Saya Lara Setia Dinda Prameswari. ya, kita akan berbincang-bincang sepak bola dengan pengamat sepak bola yang sekarang ini laris manis. Ya, sering muncul di layar televisi nasional gitu, dan pendapat-pendapatnya yang cukup tajam dan cukup kuat. Tapi pemirsa, kita nggak salah, saya meminta kepada, saya panggil Bang Akmal Marhali ya, untuk meng-highlight sedikit dong tentang gimana seorang Akmal Marhali sampai akhirnya terjun di sepak bola, di SOS, dan kemudian bisa di TGIPF, dan kemudian juga menjadi CEO dari Wolves gitu ya, dan seterusnya gitu, sampai kemudian menjadi pakar laris seperti sekarang. Ini kalau bahasa agamanya wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki semuanya Bang. Ya, saya nggak pernah bercita-cita 12.000 dinar ya? Iya, saya nggak pernah bercita-cita seperti yang orang anggap sekarang gitu kan. Karena sekarang sudah banyak distorsi tentang pengamat. Setiap orang itu pengamat sebenarnya gitu. Sekarang kan sudah ramai, bisa main bola nggak kok jadi pengamat, nah gitu kan. Jadi saya mengawali segala sesuatunya memang dari dunia kampus awalnya gitu kan. Aktivis di kampus yang kemudian bikin majalah, hobi menulis, kemudian saya bekerja sebagai wartawan olahraga sejak tahun 2000, dan wartawan olahraganya di sepak bola nasional kebetulan. Jadi saya sudah meliput sepak bola itu dari mulai tingkat SSB di kampung sampai Piala Dunia. Jadi kalau Piala Eropa 2008 saya liputan, kalau wartawan olahraga Bang, Piala Eropa itu pergi umroh. Ya, kalau Piala Dunia pergi haji. Jadi saya udah haji sama umroh. Piala Dunia 2010 gitu. Jadi udah lengkap lah gitu. Nah, kemudian ada pemikiran idealisme bersama teman-teman yang kemudian kita bikin LSM namanya Sepak Soccer. Karena ketika itu sepak bola kita ini lebih banyak dijadikan sebagai kendaraan politik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena hasil hasil penelitian kita dari tahun 2003 sampai 2010 yang juara yang mau pilkada Bang. Gitu kan. Sehingga kemudian sepak bola dijadikan mesin politik yang sangat bagus karena di sana banyak supporter sepak bola kan. 2003 juaranya Persik Kediri. Ketika itu Pak Haji almarhum Pak Haji Maskut mau naik jadi wali kota Kediri. Juara langsung naik. 2004 Pak Bambang Deha mau naik jadi wali kota Surabaya. 2004 Persebaya juara. 2005 Pak MR Kambu mau naik jadi wali kota Papua, kemudian Pak Jab Salosa mau naik lagi jadi gubernur Papua. Jadi loncatan ya. Persipura juara 2006 ketika itu Pak Sukawi Starip pengen naik untuk kembali PSIS. jadi wali kota Semarang. PSIS sampai di sana final, tapi ada dalam tanda kutip di sepak bola kita pembelotan yang seharusnya juara PSIS, akhirnya juaranya Persik Kediri. 2007 sama ketika Pak Alek Nurdin mau naik sebagai gubernur Sumatera Selatan, Sriwijaya juara. Sampai 2010 Pak Rendra Kresna mau jadi bupati Malang, Arema juara. Jadi ketika itu bagaimana sepak bola itu digunakan sebagai alat politik yang luar biasa dengan mengeksploitasi uang APBD yang seharusnya hanya dapat hibah dari KONI gitu kan, dan jumlahnya kecil, tapi kemudian lingkarannya menjadi besar karena punya supporter yang ketika kemudian klub tidak didanai, supporter bisa demo, akhirnya ada RAP anggaran perubahan yang naik anggarannya sampai misalnya Persik Kediri habiskan 30 miliar padahal anggaran pendidikan nggak sampai segitu. Nah, itu yang kemudian menjadi menjadi pemikiran kita, bagaimana nih sepak bola ini tidak dikelola dengan uang negara gitu kan.
pada saat itu dampaknya kepada peningkatan mutu sepak bola kita ada nggak? Sangat rendah sekali karena juaranya sudah ada ketahuan, jadi belum kompetisi juaranya sudah ada, sehingga kemudian saya bersama kawan-kawan itu bikin namanya buku putih sepak bola Indonesia, korupsi di sepak bola yang dilakukan oleh sejumlah pejabat ketika itu, dan banyak pejabat ketika itu memang akhirnya ya kena KPK karena menggunakan dana yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada. SOS saya dirikan bersama kawan-kawan 2010 gitu. Dari situ kemudian ketika APBD begitu masif digunakan untuk sepak bola, akhirnya muncul ide dari Pak Arifin Panigoro untuk melakukan proyek percontohan seperti di Australia yang namanya Brickway League, bahwa sejatinya sepak bola ini bisa dijadikan industri tanpa harus memakai dana APBD atau APBN gitu. Dan itu akhirnya dilakukanlah yang kemudian saya tiba-tiba jadi CEO-nya Tangerang Wolves gitu kan. Nama-namanya dibikin seperti di luar negeri gitu kan. Tapi sebenarnya itu waktu dulu itu digunakan sebagai alat untuk yang pertama membuktikan bahwa sepak bola kita ini bisa mengindustri tanpa dana APBD karena ada Permendagri yang melarang itu semua. Yang kedua, dalam rangka menurunkan Bang Nurdin Halid sebagai ketua umum PSSI yang sangat kuat ketika itu, yang banyak pelanggaran statuta ketika itu. Dan ketika kemudian Pak Nurdin Halid sudah lengser, ya klub-klub itu pada akhirnya hilang, dan PT-PT atau entiti komersial, perusahaan-perusahaan yang dibuat dikirimkan ke klub-klub yang menjadi anggota PSSI. Akhirnya setelah itu saya pegang Persiraja Banda Aceh 2 tahun. Gitu. Dan dari situ kemudian ditata bagaimana tata kelola sepak bola kita ini agar jalan sesuai dengan model industrinya. Nah, tiba-tiba kemudian sampai pada akhirnya saya tuh pulang liputan Piala Dunia tuh 2010, pulang langsung jadi CEO. Nggak berpikir Bang, pulang tahu-tahu diminta KTP jadi CEO. Itu Wolves tadi ya? Iya, itu pemainnya siapa? Adam Traore tadi? Kalau di Wolves itu saya pemain si Kurniawan Dwi Irianto. Waktu itu dari PSMS. PSMS gak gajian saya tarik Bang. Kampung Abang itu gak gajian. Nah, dari situ kemudian ternyata saya termasuk generasi gagal di sepak bola gitu kan. Pak Arifin almarhum waktu itu bilang udah terusin. Saya bilang saya mikir 20 miliar duit habis begitu begini aja gitu kan. Mendingan bikin kontrakan. Saya kan orang Betawi Pak. Daripada duit buang 20 miliar mendingan bikin masjid. Nilai ibadahnya lebih tinggi daripada di sepak bola waktu itu. Dan saya merasa generasi gagal. Dari situ ya itu bagian dari perjalanan saya di sepak bola. Sampai kemudian ada kasus Kanjuruhan, saya diminta untuk jadi tim gabungan independen pencari fakta. Dan kemudian terakhir saya dipercaya di Satgas Mafia Bola. Mafia bola? Iya. Mafia masih ada nggak sekarang? Masih banyak Bang, masih banyak Bang. Masih banyak. Gimana indikatornya? Ya kalau saya ada istilah 3. Yang pertama adalah match setting. Itu pertandingan sudah disetting dari awal. Yang dulu itu match setting, juaranya sudah ditentukan sebelum kompetisi dimulai. Yang kedua match acting, pemain acting di lapangan. Contohnya sepak bola gajah. Dulu ada timnas kita 1998 main ketika kita sengaja bikin gol bunuh diri kan. Mursyid Effendi itu diperintahkan oleh seseorang yang sampai sekarang tidak pernah diungkap gitu karena orang kuat yang ada di sana. Kemudian ada match fixing. Match fixing ini udah terkait dengan judi, rumah-rumah judi dan sebagainya gitu. Kalau di luar negeri judi itu hal yang biasa, tapi di Indonesia judi dilarang undang-undang. Dan beberapa kali saya bahkan melaporkan beberapa praktek-praktek kejadian pengaturan skor di sepak bola yang ada beberapa orang yang sampai kemudian diberikan hukuman. Yang terakhir kemarin Figit Waluyo kan dihukum karena mengatur hasil pertandingan PSS Sleman melawan Madura FC. Gitu. Jadi sekarang bahkan saya udah beberapa kali melaporkan ada kejadian-kejadian yang terkait dengan pengaturan hasil pertandingan. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Selama sepak bola itu ada, selama itu juga judinya masih ada. Nah, kalau misalnya itu level liga ya? Liga. Kalau di timnas merembes sampai ke sana nggak? Kalau di timnas ada indikasi ada match setting gitu kan. Waktu lawan Malaysia betul itu ada. Itu indikasinya seperti itu kan, bahkan sempat masuk ke Satgas dan sudah diperiksa oleh polisi. Sampai sekarang kita tuh berharap itu diungkap siapa pelakunya, siapa dalangnya, sehingga kemudian tidak berimbas kepada mereka-mereka yang selama ini dituduhkan. Kan ada 23 pemain di sana. Ya kan? Sehingga kemudian mereka tidak bisa bicara lantang saat ini karena dianggap mereka bagian dari permainan itu semua. Padahal bisa jadi bukan mereka yang bermain, tapi orang di balik layarnya bermain. Ya, sayangnya nggak bisa diselesaikan. Kenapa nggak diselesaikan, diungkap? Sudah almarhum orangnya, yang punya kotak Pandora itu sudah almarhum, Bang Andi Darussalam.
gitu. Kenapa posisi beliau apa saat itu? Waktu itu kan beliau pengurus PSSI dan juga manajer. Dia paling Dan tahu. beliau yang mengatakan itu seminggu sebelum meninggal beliau menyampaikan, saya bilang, saya ketemu di di Plaza Senayan. Mal, kalau lu bisa tangkap gue, lu orang top kata dia. Dia bilang gitu kan sama dia. Gue bisa buka semuanya nih. Temuin gue sama Pak Tito Karnavian. Itu dia bilang kan. Saya bilang, Bang, yang bisa memperbaiki sepak bola Indonesia adalah orang yang merusak sepak bola Indonesia, dan itu Abang. Kalau Abang bisa memperbaiki itu semua, saya yakin sepak bola kita ini udah bisa ngalahin industrinya, udah bisa ngalahin Inggris. Gitu. Oke, Mal, nanti sepulang saya dari Makassar, kita ketemu Pak Tito Karnavian, kita akan buka sampai kemudian dia pulang, kena COVID ini enggak. Ini yang terhenti. Iya, terhenti. Jadi, tapi dengan antusiasme sepak bola kita yang begitu meroket sekarang ini, mafia masih tetap ada. Ya Bang, kemarin pun di Kampung Abang kan, Sumatera Utara itu kan, ya itu aja masih ada yang karena gengsi dan reputasi daerah, akhirnya bisa atur-atur hasil pertandingan, kan sempat diinvestigasi juga tuh kasus itu kan. Artinya di dunia kita, bahkan bukan cuma di sepak bola yang levelnya Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4, di antara SSB juga masih ada kayak gitu Bang. Ini kan bicaranya semua masing-masing kadang-kadang gengsi, sehingga kemudian menghalalkan segala cara untuk dapat trofi. Dan ini bukan marwah dari sepak bola sebenarnya. Gimana kita memperbaiki ini? Kita mulai dari niatnya Bang. Nawaitunya kita mulai kan. Iya. Ya kan, kalau dalam bahasa orang-orang NU nih Bang, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoli. Cegah kerusakan dulu, baru lakukan perbaikan. Jadi kita lakukan pencegahan nih, apa? Pengaturan skor kita upayakan untuk tidak terjadi dulu sebelum kemudian kita lakukan pembenahan. Selama penyakitnya belum dipotong, ya kan harus diamputasi dulu. Dalam posisi itu nggak memangkas? Kita berharap masih kan, harapan. Iya, karena kan beliau juga sebenarnya niatnya udah ada. Nawaitunya seperti dia bentuk Satgas Mafia Bola Independen, bekerja sama dengan polisi, bentuk Satgas juga. Ada Satgas Kepolisian, itu kan bagian dari niat dia untuk melakukan perbaikan. Cuma kan tidak semudah melakukan membalikan telapak tangan, karena yang main di dunia permafiaan ini sudah sangat luar biasa. Ngurus sepak bola itu Bang lebih sulit daripada ngurus negara Bang. Gitu. Kalau ngurus negara 5 tahun. Yang dikatakan Rocky Putira ya, waktu di podcast siapa itu? Yang Rocky Putira, saya dari mana nonton tuh kan, saya udah tahu siapa juaranya. Dan itu fakta, iya. Gitu. Dan saya beberapa kali itu, cuma kan orang Indonesia ketika supporter sepak bolanya kemudian klubnya disebut, marah supporternya. Gitu. Sehingga kemudian yang terjadi ya akhirnya dimusuhi, dicaci maki, padahal kita lagi mengungkap sesuatu yang menjadi masalah dari sepak bola kita gitu. Dan itu yang selama ini terjadi gitu. Saya pernah diserang supporter A, supporter B hanya karena saya mengungkap ini ada masalah gitu. Ketika itu kan kemarin yang terakhir PSS Sleman lawan Madura kan sudah dihukum secara secara de facto dan de jure orang-orangnya Pak Figit Waluyo, kemudian ada beberapa wasit yang diberikan hukuman. Tapi masalahnya Bang, hukuman kita ini terlalu ringan. Hukumannya suap menyuap, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1982 yang memang ketika itu latar belakangnya dibuat dalam rangka mencegah terjadinya pengaturan skor di era Galatama gitu. Jadi sebenarnya saya nunggu Abang nih untuk kemudian dorong perubahan undang-undang kita terkait dengan match fixing gitu kan. Sehingga kemudian olahraga bukan cuma di sepak bola Bang, di basket juga ada. Kemarin ada beberapa pemain di basket yang kemudian dihukum seumur hidup kan, karena melakukan pengaturan hasil pertandingan. Di bulu tangkis ada juga kan kemarin juga. Hampir semua pertandingan. Bisa jadi ya, hampir semua pertandingan, karena itu lapak yang paling bagus buat tim yang berjudinya. Masalahnya di kita juga judi kan diberantasnya juga setengah-setengah, judul masih ramai itu kan. Baik Bang Lang, bagaimana sih kondisi timnas Indonesia saat ini? Timnas kita sekarang ini. Ya kalau bicara sekarang, ini kan timnas itu sekarang Bang, kalau mau masuk timnas itu ada 2 jalur. Baik. Ada jalur prestasi, ada jalur naturalisasi. Zonasinya nggak ada Bang. Sama Menteri Pendidikan mau diganti, bukan zonasi domisili sekarang kan. Jadi sekarang itu timnas kita dilakukan akselerasi dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan kan. Jadi sebenarnya ini percepatan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan prestasi. Kalau saya secara pribadi sampai sekarang saya masih berkomitmen, saya kurang setuju dengan program naturalisasi, karena menurut saya potensi sepak bola kita ini besar dari Sabang sampai Merauke kan. Tapi kemudian ya karena mungkin ini bagian dari program akselerasi, sehingga untuk percepatan meraih prestasi, ya pada akhirnya semua memahami ini bagian
short term atau program jangka pendek yang dilakukan oleh PSSI gitu. Sehingga kalau kita lihat ya akselerasinya sangat luar biasa gitu. Kita punya pemain-pemain yang bagus-bagus, bahkan Messi Legers itu harga jualnya saja lebih dari digabungkan pemain timnas Vietnam secara keseluruhan, pemain timnas Thailand secara keseluruhan, harga jualnya masih lebih tinggi itu gitu. Tapi kan itu bukan hasil pembinaan kita. Jadi kalau saya masih pada prinsip tim nasional yang kuat itu berasal dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Kalau pembinaan kita hebat, kita bisa punya timnas yang kuat. Kalau kompetisi kita sehat, yang tadi itu penyakit-penyakitnya semua diberantas, kita bisa ngalahin Jerman, Bang. Ya, tapi kalau kita lihat dengan ada berapa? 9, 10, 8 pemain timnas 16 lokal Bang. kita. 16 pemain Lokal. naturalisasi. Bukan naturalisasi, lokal. Nah, lokal kita. Artinya itu kan sebagai sebuah jalan untuk mengatrol kualitas mutu pemain-pemain kita, sehingga nantinya bukan hanya Marcelino Ferdinand ataupun Rizky Ridho gitu ya, tapi juga yang lain-lain juga akan ada, sehingga kita juga nggak mau kan sebatas lokal tetapi memaksakan lokal tetapi potensinya tidak ada. Dan kita ingat Sintayong telah membawa sepak bola Indonesia ke dalam level supporter kita gilanya seperti ini sekarang. Bukan hanya supporter yang di lapangan ya, termasuk yang di luar. Ya, maksud saya ini jalannya udah benar ini Erik ini. Sebenarnya eranya sama tahun 1985-an ketika kita mau lolos Piala Dunia di di tangan Barcematula Pelwa. Kita sekalian satu langkah lagi kalau kita menang lawan Korea Selatan ketika itu kita lolos gitu. Cuma bedanya sekarang zaman medsos, Bang. Jadi kelihatannya ramai gitu. Dulu kita di GBK final PSMS aja itu sampai central ban, Bang, semuanya. Penontonnya luar biasa gitu. Nah, sekarang kan kenapa terlihat euforia kalau menurut saya? Karena ya itu dunia medsos yang meramaikan dan sebagainya, dunia Gen Z gitu kan, supporter FOMO dan sebagainya yang ramai-ramai gitu kan. Itu tadi saya bilang, Rizky Ridho udah mau ditarik mungkin ke Jepang, mungkin juga syukur-syukur bisa ke Belgia katanya gitu ya. Dan juga Marcelino udah main di Liga Champions ya, udah Championship ya. Championship Inggris, di Inggris. Itu kan sebuah jalan, nanti akan muncul mungkin 100 Marcelino lagi. Ya, itu kan bisa muncul kalau kita melakukan pembinaan yang bagus. Kalau Marcelino kan lahir dari klub Persibaya kan? Betul. Artinya kan kita dari 275 juta orang baru dapat Marcelino doang, Bang. Iya kan? Artinya kan kalau pembinaannya dilakukan secara masif, itulah kemarin saya termasuk orang yang dulu menggagas keluarnya Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional. Ketika menteri koordinatornya ketika itu Mbak Puan Maharani, saya bagian dari konseptor itu. Jadi kita ini harus bikin sentra-sentra pendidikan sepak bola di beberapa daerah kita yang kuat-kuat. Ada di wilayah paling barat di Medan dibikin lagi kan, diklat dulu kan ada di Medan dan sebagainya, dan itu harus dihidupkan kembali. Selama ini kan udah hilang begitu saja kan, sekolah olahraga Ragunan. Ya kan, sekolah-sekolah itu, dan sentra-sentra pendidikan itu harus dilakukan. Yang kedua, percepatan untuk sertifikasi pelatih. Semakin banyak pelatih itu akan membuat semakin banyak potensi yang tergali. Jepang itu negaranya luasnya sama Indonesia nggak ada seperempatnya, bahkan kecil banget ya. Tapi dia punya pelatih yang bersertifikat AFC Pro itu sampai 3.000-an. Lah kita punya cuma 21. Nah iya, dengan ongkos yang mahal begitu gimana mau apro kita banyak? Nah makanya itu kemudian harus ada programnya akselerasi. Dulu saya malah mengusulkan datangkan instrukturnya, negara yang bayar, instrukturnya datang ke semua daerah. Nah asalkan jangan kemudian dijadikan proyek. Kita kan selama ada program, selama itu ada proyek, gitu kan. Hanya presiden yang bisa menghentikan proyek itu. Iya kan, sekarang bahkan kalau saya mengusulkan Impres yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi, Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional, sama Pak Prabowo jadiin Kepres biar makin kuat lagi. Hingga kemudian pembinaan sepak bola kita berjalan berkesinambungan di sejumlah daerah. Kita punya Maluku yang bakat alam luar biasa, kita punya Papua. Kalau mau cari gelandang bertahan yang bagus ada di Pulau Kalimantan. Mau cari striker bagus ada di Jawa, mau cari back yang bagus-bagus rap-rap itu ada di Medan. Nah, gitu kan.
daerah kita ini, saya beberapa kali bertemu Del Piero, bertemu kemudian beberapa pemain yang datang ke Indonesia, mereka melihat kita ini potensinya bagus sepak bola kita, bahkan punya karakter yang berbeda-beda setiap negara. Kalau Eropa kan karakternya satu. Mereka cuma bersentuhan melihat pemainnya. Iya. Nggak ketahuan tentang mafia yang ada cerita tadi. Iya, tapi kan di negara lain, Italia juga mafianya banyak, Pak. Ya kan, di setiap negara banyak. Jadi kembali lagi soal tim nasional kita saat ini, bahwa tim nasional kita ini punya opportunity untuk lolos Piala Dunia dengan program akselerasi. Sekarang kan sudah ada 17 pemain keturunan yang ada di tim nasional kita. Bahkan bisa jadi nanti akan jadi sejarah 11 pemain itu adalah pemain keturunan semua, tidak ada pemain lokalnya kan. Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah selama tidak melanggar undang-undang, Pak. Ya, makanya. Itu yang harus kita tekankan. Saya selalu menekankan, saya setuju kalau tidak pelanggaran undang-undang. Sekarang misalnya, apakah kemudian pemain-pemain ini paspornya ditarik semuanya? Kan harus diteliti juga. Ya kan, jangan sampai berpaspor ganda, Pak. Ya kan, mereka tetap pakai paspor negara asalnya, dapat paspor Indonesia. Sementara dalam dunia politik kan pernah dulu Arkandra Tahar nggak bisa jadi menteri gara-gara punya 2 keluarga negara. Ya jangan sampai kemudian karena ini program percepatan dengan jalur khusus kan. Pewarganegaraan itu ada 2, ada jalur biasa 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, ada jalur istimewa. Jalur istimewa itu diberikan kepada orang-orang yang dibutuhkan oleh negara kan gitu kan, dengan kebijakan diambil oleh presiden yang mengambil keputusan itu. Jadi sebenarnya ada hak istimewa yang telah diberikan oleh pemain diaspora. Jadi wajar kalau kita menuntut prestasi, dan kita sebagai warga negara ya kita berharap tidak ada pelanggaran konstitusi yang kita lakukan hanya untuk percepatan ini. Tapi saya kira Pak Erick Thohir sudah menjelaskan tentang semua proses yang tadi kekhawatiran itu. Iya. Saya kok percaya nggak mungkin ada kewarganegaraan itu terjadi gitu, karena kalau seperti itu kayak misalnya Amerika aja ya kan, Amerika pasti kan memastikan semuanya itu berjalan dengan baik, ya kan. Sementara kalau Indonesia begitu dia tahu warga negara Amerika kan langsung di. Ya ini kan kekhawatiran saya khawatir karena sebelum-sebelumnya seperti itu. Kita kan sebelum proses pewarganegaraan ini kan bukan yang baru sekarang, dari tahun 2010 ya kan. Dari 2010 dulu ada John Van Bukering, ada Rafael Maitimo, ada Tony Kusel, ada kemudian beberapa pemain yang juga dari bukan warga negara Indonesia, dari Afrika, ada pemain yang di keturunan masih di sini kan mereka pulang ke Belanda akhirnya jadi warga negara Belanda lagi. Ya itu ya, kan? Sesuai dengan perpindahan biasa ya. Iya, artinya kan jangan sampai kemudian terulang lagi gitu. Karena apa? Karena bisa aja mereka tinggal sana, bilang paspornya hilang. Jadi apalagi kehidupan pensiun lebih nyaman di Belanda, jaminan hari tuanya lebih besar. Nah, artinya ketika kemudian proses ini dilakukan, yang menjadi penekanan saya, ya mereka jadi warga negara Indonesia yang benar-benar tulus menjadi warga negara Indonesia ke depannya. Walaupun udah disampaikan kan, itu jangan berlaku umum lah. Ya semoga. Artinya juga yang orang Indonesia yang ada di sini pun gak usah naturalisasi, itu kita minta menjadi warga negara yang benar juga. Iya. Ya kan, korupsinya banyak juga. Karena gini Bang, karena gini, ada yang berdasarkan undang-undang. Dulu nih saya senang kalau ngomongin naturalisasi. Saya ingat banget betapa susahnya orang menjadi warga negara Indonesia. Contoh, Susi Susanti Alan Budi Kusuma. Ketika dia sudah mempersembahkan Olimpiade buat Indonesia 1992, dia baru dapat kewarganegaraan di eranya Pak Gus Dur. Ya kan? Ketika sebelumnya mereka masih pakai surat keterangan berkebangsaan SKBBI surat keterangan doang bahwa dia warga negara Indonesia gitu. Belum mendapatkan, artinya dulu itu menjadi warga negara begitu sulit, tapi sekarang begitu mudah. Artinya jangan sampai kemudian semangat patriotisme nasionalisme kita itu enggak, ini kalau perlu kawan-kawan yang kemudian menjadi warga negara Indonesia dikirim dulu lah untuk pendidikan militer gitu. Untuk ya ini semangat patriotisme dan nasionalismenya tumbuh. Itu soal naturalisasi. Bang Akbar, banyak pemain naturalisasi di Indonesia saat ini. Bagaimana dampaknya dan bagaimana dengan pemain Indonesia, Bang? Ya dampaknya pasti ada gitu kan, karena pasti yang didatangkan ke Indonesia mereka dinilai punya kualitas lebih dari pemain lokal kita gitu kan. Namun itu kan yang saya tadi katakan itu program akselerasi percepatan. Tapi kalau kemudian pengelolaan sepak bola kita ke depan kita selalu melakukan ini semua, gitu kan, kita lupakan pembinaan, udah cari aja yang dari luar. Pengelolaan tim nasional kita sama pengelolaan klub nantinya kan, klub gitu kan, beli pemain. Jangan sampai seperti itu. Artinya
ketika ini program, saya selalu mempertanyakan mau sampai kapan program naturalisasi ini. Bahkan kalau memang mau dijadikan seumur hidup, ya ubah undang-undang kita. Kita berlakukan undang-undang 2 kewarganegaraan dan itu lebih mumpuni. Jangan sampai kemudian ada istilahnya lex sportiva atau kekhususan hukum untuk sepak bola, gitu kan. Tapi di cabang atau di dunia kehidupan lain tidak gitu. Karena saya gini, lex spesialis itu kan, Bang. Misalnya gini, ada orang bule udah nikah sama orang Indonesia nyampe sekarang gitu kan. Kemudian dia sudah tinggal 20 tahun tapi nyampe sekarang susah jadi warga negara. Padahal sudah memenuhi aturan. Yang ada apa? Pembiayaan besar, 200 juta, 250 juta untuk pindah ke warga. Artinya jangan sampai itu terjadi. Artinya balik ke soal yang tadi dampak yang dikatakan Mbak Laras tadi ya. Itu kita bukan hanya timnas senior aja ya, ya. Itu U17, U20, U23 juga kita Piala Asia toh? Betul. Itu dan bukannya indikasi bahwa sepak bola kita udah menggeliat maju. Ya, menggeliat maju kan tadi ada program akselerasinya. Kalau tidak ada program akselerasi. Ya, ada pemain-pemain keturunan yang ditarik kan, gitu kan. Ada kalau di sekarang ada Kevin Dix di tim nasional senior, ada Tom Hay dan sebagainya gitu kan. Nah, artinya kita ada potensi untuk kembali jadi Raja Asia. Tahun 1970-an kita kan Raja Asia gitu kan. Nah, sekarang kita ada potensi itu dengan menarik kembali istilahnya orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri untuk kembali membela merah putih. Jadi kalau saya bercanda gini, Bang. Dulu kita itu mengekspor pemain nasional ke Belanda. Ya kan, keturunan Maluku. Iya, Simon Tahamata. Ya. Sekarang kita mengimpor. Istilah yang biasa. Ternyata Simon Tahamata mau jadi dirtek ya? Mungkin kali. Saya kan bukan Pak Erick Thohir. Kalau saya ditanya sama kawan-kawan, siapa yang pantas jadi pelatih timnas atau bahkan direktur teknik, saya bilang Gus Hiding karena punya kedekatan kultural dengan Indonesia. Gus Hiding. Karena ada kedekatan kultural dengan Gus kita. Kita bisa dekat sama Gus Baha dengan Gus Iqdal. Jadi ada kedekatan kultural kan. Iya. Tapi saya belum tahu direktur tekniknya, katanya ya ada tokoh besar lah gitu kan. Kemarin sempat disebut-sebut Luis van Gaal gitu kan. Tapi ya mungkin tinggal negosiasi. Tapi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita dukung tim nasional kita saat ini untuk berprestasi. Tapi saya sih tidak. Kalau Simon Tahamata hanya rumor. Saya senang saya tiba-tiba disebut Simon Tahamata. Ya karena mungkin ada darah-darah Malukunya kali Tapi kalau saya lebih ini Giovanni Pambrongkos. Iya, orang Maluku. Dulu dia datang ke Indonesia. Kebetulan saya ketemu di di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Ketemu orang tuanya, kita diundang wartawan Indonesia ngobrol dan bisa bahasa Indonesia. Kemudian Giovanni Pambrongkos 2011 di sini bahkan bikin Giovanni Foundation gitu kan untuk sepak bola. Iya. Sekarang gimana beliau? Sekarang dia lagi melatih di, kalau nggak salah, di klub Turki. Di Turki. Turki juga maju sepak bola. Baik, Bang Akbar. Timnas bulan depan akan melawan Australia. Dengan sisa waktu terbatas ini, masih mungkin bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia, Mbak. Umur, jodoh, rezeki, dan sepak bola Indonesia. Jadi apakah mungkin? Ya mungkin gitu kan. Artinya gini, apakah dengan Sintayong kita lolos? Belum tentu juga. Apakah dengan Patrick Kluivert kita lolos? Belum tentu juga. Apakah dengan Sintayong kita bisa lolos? Bisa jadi. Apakah dengan Patrick Kluivert bisa lolos? Bisa jadi. Kan yang tahu itu semua kan cuma Tuhan gitu. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk melakukan kerja keras agar peluang itu ada gitu. Tapi kalau untuk pemain profesional saya pikir itu hal yang biasa lah, pergantian pelatih gitu kan. Dan waktu singkat itu biasa. Jangan cuma Indonesia. Kemarin kan Arab Saudi aja ganti pelatih dengan waktu cepat. Ya, Mancini diganti. Kemudian Australia ganti pelatih juga dengan cepat. Artinya ini bukan hal yang baru, walaupun kalau istilahnya pemikiran kita kan, wah ini waktunya mepet, belum tentu bisa saling pemahaman. Tapi saya melihat peluang untuk saling paham itu ada. Kenapa? Pelatihnya dari Belanda, ya kan? Semuanya pemain-pemainnya dari Belanda, semuanya. Filosofi sepak bolanya mereka sudah pahami sejak usia lahir gitu kan. Sejak usia muda filosofi bermain sepak bolanya, bahasanya tidak masalah. Jadi kan kalau kemarin Pak Erick bilang ada problem di Sintayong adalah problem bahasa. Problem komunikasi, problem taktikal dan sebagainya ya. Kita berharap
dengan Patrick Kluivert CS ini ya problem itu bisa diatasi, problem komunikasi. Jadi kan kalau dulu misalnya Sintayong dia tidak bisa bahasa Indonesia, diterjemahkan ke lapangan dengan bahasa Indonesia di lapangan. Sementara yang main pemain-pemain keturunan kita nggak bisa juga bahasa Indonesia kan, jadi ada hal yang tidak nyambung gitu kan. Tapi saya kira bahasa juga gimana? Di Bulgaria itu sekarang itu prestasinya buruk, padahal bahasanya bahasa Bulgaria semua. Jadi nggak ada masalah juga, bahasa itu hanya. Ya tapi kan misalnya bahasa itu kan bukan cuma terkait dengan ngomong atau bahasa sepak bola kan bahasa universal, tapi pergaulan sehari-hari untuk kemudian berdiskusi dan sebagainya itu mungkin salah satu hal yang kemudian jadi problem di sepak bola kita kemarin di era Sintayong. Ini bukan saya mendiskreditkan Sintayong, gitu kan? Nah, kan saya sangat mencintai Sintayong. Soalnya istri saya namanya. Saya sama juga. Saya juga. Karena apa namanya? Nama jalan Indonesia suatu saat ada namanya Sinta. Oh, udah ada, Bang. Oh, itu di situ jalan Keramat Sintayong. Oh, Sentiong. Oh, iya. Udah ada. Artinya tadi gini, Mas, kembali ya. Tadi kan melihat bahwa sepak bola kita udah problem bahasa komunikasi sudah tidak ada. Dan kemudian di situ ada Patrick Kluivert yang kita tahu reputasinya itu legend di mata sebagai pemain nasional. Sebagai pemain. Tapi sebagai pelatih belum ada kurikulum kita. Kalau sebagai pelatih ada Alex Pastor. Iya kan? Dan kemudian juga ada Denny Lanzar. Dan kemudian terakhir ada Gerard Van der Berg. Nah, jadi itu udah dilengkapi lagi di sana semua. Tapi kan bola kita itu gimana kita memprediksi itu belum tentu juga menjamin kita lolos. Iya makanya saya bilang. Kemudian ada faktor yang handicapnya yang harus kita perhitungkan tapi jarang dibahas itu, yaitu sisa waktu seminggu mereka berkumpul. Kan cuma seminggu ini berkumpul. Gimana ini Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini ya, Alex Pastor sehebat apapun dia, gimana dia meramu pemain yang cuma seminggu bertemu gitu loh. Iya, tapi kan ini kan tim nasional memang kalau dulu tradisinya kita Garuda 2, Garuda 1, kemudian tim Harimau memang berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan begini. Itu kan model pembinaan zaman dulu. Enggak masalahnya kita transisi pelatih. Betul, transisi pelatih kan sama aja di negara lain, bahkan di klub-klub juga tiba-tiba ganti pelatih kan pasti akan ada perubahan yang pasti. Jadi Anda melihat tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka ini pemain-pemain profesional dan bahkan sekarang misalnya kemarin ketika Patrick Kluivert datang, mereka sudah bertemu dengan klub-klub untuk menyamakan visi. Bahkan sekarang ada di Indonesia bersama 4 asistennya itu, pastinya mereka akan bertemu dengan pemain-pemain yang dalam dalam bidikan mereka. Bahkan kemarin Kluivert sudah menseleksi sekitar 5 pelatih untuk jadi asistennya dari lokal. Ini kan menggambarkan bahwa mereka turun ke lapangan untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan pemain-pemain. Termasuk di Eropa kan beberapa kali mereka kemarin ada di Eropa, mereka temui semua pemain tim nasional Indonesia untuk menyampaikan inilah konsep saya nih nanti menangani tim nasional. Tapi lapangan semua. Betul. Artinya kan kalau sepak bola profesional itu siapapun pelatihnya pemain harus siap. Termasuk siap untuk tidak lagi jadi pemain utama. Ini kan marka di tahun ini kau di sini nanti lari sini. Ya karena sebenarnya Bang, kalau sepak bola itu ya konsep bermainnya sebenarnya sudah dari dasar kita main di akademi sudah terbentuk. Tinggal bagaimana dia memahami dengan cepat pola permainan pelatihnya. Misal Sintayong kan dengan compact defense, dia selalu bertahan bermain. Kemudian serangan balik yang pakai fisik dan sebagainya. Dan itu tidak cocok dengan pemain-pemain yang menurut saya pemain-pemain diaspora kita. Lihat 65 menit mukanya Tom Haye udah merah, mukanya ini udah merah karena mereka biasa bermain dengan sepak bola simpel. Ada bola umpan. Nah, ini yang kemudian yang diharapkan dengan hadirnya Patrick Kluivert dengan filosofi total footballnya ala Belanda. Nanti juga gitu. Kan masih kurus nanti sana. Iya. Dwi Julianto betul. Iya bisa jadi kan, artinya gini, ada 4 pelatih nih. Kalau saya lihat, kalau Patrick Kluivert itu lebih akan digunakan sebagai simbolik bahwa dia pemain yang punya wibawa. Artinya ruang ganti itu akan dikuasai lah sama dia gitu. Tidak ada yang pemain yang akan melawan dengan nama besar dia. Kemudian urusan taktik strategi ya pakarnya ada Alex Pastor gitu kan. Kemudian urusan komunikasi ada Dani Lazard. Dani Lazard yang punya darah Maluku, kemudian bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Kemudian untuk bagaimana memproses dari pemain muda menjadi pemain tim nasional senior ada Gerard Van der Berg gitu kan, yang dia akan berkomunikasi dengan timnas U17 dengan menjadi talent scout di sepak bola kita untuk melihat bakat-bakat muda yang ada. Dan saya pikir ini kan istilahnya kalau bicara kayak Farhan Kurniawan apa?
Asisten. Asisten juga Kurniawan, ada 2 nanti asisten lokalnya. Jadi sebenarnya ya belum ketahuan dari. Sudah tahu lah. Enggak bang, yang diikut di seleksi adalah salah satunya yang ikut seleksi itu Kurniawan Diulianto, Bima Sakti, Eko Purgianto, Zulkifli Syukur gitu kan. Ya ini pelatih muda, saya pikir memang waktunya pelatih muda. Saya kira nanti Zulkifli sama Kurniawan kan. Ya mungkin aja bang, saya tuh kurang berani menebak sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena saya sebut tadi umur, rezeki, jodoh, dan sepak bola Indonesia nggak bisa ditebak. Iya. Kalau jadi balkan kata. Iya. Gitu. Jadi coba kita lihat ini. Anda bisa menyimpulkan kita masuk Piala Dunia. Kalau saya tuh punya feeling kita masuk Piala Dunia. Semoga bang, kita harus optimis dong. Jadi bangsa yang bukan hanya sekedar optimis ya, tapi melihat ini. Ya jadi gini, kita ini kalau untuk lolos langsung kan ada direct, indirect, langsung atau tidak langsung. Kalau kita mau lolos langsung kita harus peringkat kedua. Karena peringkat 1 udah pasti milik Jepang. Nah, peringkat 2 itu kita setidaknya butuh sekitar, sekarang poin kita 6 ya, sekitar 7 poin lagi lah kita butuhkan. 7 poin itu kalau kita bisa tahan Australia, kemudian kita bisa menang lawan Bahrain dan Cina, kita udah pasti lolos itu. Itu nomor 2 kita ya, otomatis ya. Iya, tapi kalau kemudian gagal kita bisa ada 3-4 untuk lolos ke babak keempat kualifikasi kan nantinya. Itu lebih berat lagi lawan Amerika Latin. Enggak, belum. Itu babak 5. Okay, jadi babak ketiga itu ya kemungkinan kita ketemu Timur Tengah semua karena peringkat 3-4 dari grup A, B, C itu rata-rata tim-tim Timur Tengah gitu ya. Saya kalau makin optimis kalau Timur Tengah. Iya. Dari dulu ya, dari mulai zaman Stefanus Sirey itu kalau lawan UEA itu dibantai 4-1 mereka gitu kan. Iya, tapi kan permasalahannya kan kita tidak bisa melihat zaman dulu. Sekarang mereka kan berubah. Dulu kita bisa kalahin Jepang 7-0, Bang. Nah, sekarang kita mau bisa tahan Bang aja susah. Masih main kartu. Waktu lawan Jepang dia main kartu. Artinya ya kita harus optimis dan kalau saya punya ini Bang, punya jargon. Kalau dulu zaman STY jargon saya itu selalu tetap yakin. STY kan, Sintayong selalu tetap yakin. Sekarang Patrick Stephen Kluivert, PSK, pastikan semua kompak. Kalau semua kompak, semua kondusif, insya Allah kita bisa lolos Piala Dunia. Amin. Pemirsa, itu tadi harapan dari pakar bola kita ini, pengamat kita. Tidak sekedar pengamat, tapi juga mencintai dengan dari hatinya tentang sepak bola kita. Ya, kita berharap Indonesia nanti bisa melangkah ke Piala Dunia. Amin. Ya. Walaupun kita pernah ke Piala Dunia, Bang. 1938. Tapi India Belanda. Iya kan? Beda. Hampir mirip nama sekarang. Ya, pemirsa, demikian. Terima kasih. Terima kasih Bang Akmal bincang-bincangnya luar biasa. Yeah. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Sampai jumpa.